Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ini aku datengin lagi ya kabel sakti. Jadi aku datengin lagi karena kenapa? Nanti biar enak gitu loh. Aku coba langsung misalkan ke desktop charger itu kan bisa banyak dan jadi satu banyak protokol gitu loh. Nah, nanti ceritanya seperti apa? Nah, cuman aku datengin lagi ini apakah masih sakti atau enggak gitu loh. Kesaktiannya daripada apa kabel ini gitu loh ya. Ini kita coba apakah masih sakti. Karena kenapa? Aku ngelihatnya kok jadi agak lemes ya. Ini packingnya seperti ini ya. Memalukan ini ya kan? Itu. Nah, ini plastik ecek-ecek. Aduh ya. Nih. Nah, ini sepertinya ya, kalau ini sepertinya ya kan sudah pernah dibuka ini kalau aku melihat ya. Ya, kita coba aja. Apakah masih ada kesaktiannya atau enggak gitu. Ya toh? Kita cobakan aja. Ya. Seperti apa kesaktiannya. Ini ini dia. Oh, ini berbeda ini. Ada hologramnya di sini ya. Segel hologram ya. Nih, kita coba kesaktiannya apakah nih masih sama ya. Cuman ya itu tadi aku bilang, wah, bentuknya ya mungkin pengiriman dari sananya. Mungkin lah ya. Saya nggak tahu ya. Ini kan dari China langsung ya. Seperti ini. Kalau yang kemarin itu bentar. Masih istilahnya kencang gitu loh ya. Hah? Ya kan? Dibandingkan yang ini letoy ini ya enggak? Ya kan? Nah, ya. Yang penting ini kita coba. Yang penting ini kita coba dulu. Ya enggak? Apakah masih sesakti sebelumnya atau sudah letoy gitu kan? Ini yang penting di situ. Sekarang kita cobakan ya, kita cobakan lewat ini. Ini kan barusan aku buat video shot ya pakai ini lancar jaya. Ini kita coba. Set, kita ambil ke ini. Kita percobaan dulu ke Poco seperti biasa. Oh, jalan. Masuk sampai oh ya lewat sudah lewat apa namanya 20 watt kalau aku lihat di itunya outputnya ya. Sekarang kita ke Vivo dulu. Vivo lancar ya ini. Oh ya muncul ya, koma desimalnya muncul ya. Sekarang kita lihat apakah ya kan. Oh ya, berarti kesaktiannya itu masih berjalan ya. Kesaktiannya ini yang kita harapkan ya. Kesaktiannya masih oke. Masuknya 51 watt penarikannya ya. Jadi sekitar 40 ke atas lah untuk 37 baru digerakin ya. Baru digerakin sedikit udah keluar. Wah, angkanya itu loh maksudnya. Waduh, jangan traveling kemana-mana ya. Ini kita tes dulu ya. Ya biar kelihatan ya, biar kelihatan kita cabut dulu ya, biar kelihatan apa namanya dayanya ya. Soalnya kan pasti pada penasaran dayanya kok nggak ditunjukin. Oke, saya tunjukin dulu pakai ini aja ya. Ini review singkat soal ini aku lepas ya. Nah kak, aku datengin lagi fungsinya apa ya, fungsinya jalan ya. Nah, fungsinya apa? Supaya ketika kita mencoba apa namanya dengan berbagai banyak perangkat dengan satu desktop charger ya, misalkan kayak punyanya nanti punyanya apa
Esam Tech yang 240 watt. Nah, itu bisa kita praktekin semua gitu secara bersamaan. Hasil tadi 37, ini udah 39. Ngeri memang. Memang ini. Nah, jadi fungsinya fast charging itu ya. Jadi kita harus kontrol ya. Nggak bisa ketika kita menggunakan fast charging kita tinggal tidur seenaknya, itu ya resiko dimana baterai akan rusak, kesehatan baterai akan jelek, ya itu udah risikonya. Namanya menggunakan fast charging. Kalau nggak mau menggunakan fast charging ya pakai charger yang 10 watt aja, ya kan? Nah, yang protokolnya cuman ngambil daya 10 watt. Nah, seperti itu aja. Itu kan simple, ya. Semua pilihan gitu loh. Ketika kita menggunakan fast charging, ketika kita menggunakan mobil balap, ya kita harus safety belt pasang, hati-hati, ya kan? Nah, seperti itu. Jangan disalahkan. Oh, ini kalau pakai kabel seperti ini apa namanya? Membuat handphone rusak. Jangan. Kita harus bijak, ya. Kita menggunakan perangkat seperti ini, kita harus bijak gitu loh, ya. Nah, ini Ukraine yang ini, coba Ukraine yang ini ya. Kita harus bijak ya. Jadi nggak nggak menyalahkan gitu, nggak menyalahkan perangkat kabel ini, jangan disalahkan gitu loh. Kalau kita menggunakan, jangankan kabel seperti ini, menggunakan kabel power delivery biasa pun ya, kalau yang namanya sudah kita menggunakan fast charging, terus habis itu kita menggunakan seenaknya ya, apalagi ditambah ya, ini satu selalu saya ingatkan, menggunakan charger abal-abal ya. Contoh ini ya, yang ini contoh seperti ini charger jelas abal-abal yang sudah saya bongkar, GaN 120 watt. Ini sudah, nah ini isinya seperti ini. Ini nah ya. Ini sudah saya bongkar, sudah ada videonya. Nah, kalau mau dilihat silahkan. Nah, kalau pakai seperti ini rusak baterainya, ya itu betul. Lu udah 35 watt aja, jangan diisi banyak-banyak. Gitu loh. Itu betul. Ya kan akan membuat rusak. Kita coba ke Baseus ya. Ini yang banyak ditanyakan soalnya. Ya. Baseus seperti apa? Gitu loh. Jadi kita harus bijak. Saya menggunakan, makanya semua handphone saya tidak pernah lebih dari 80% ngecasnya. Gitu loh. Begitu penuh cabut, begitu 80% cabut. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan charger yang fast charging, ya kita harus jaga, sama kayak tadi saya utarakan, ketika kita menggunakan mobil racing atau motor racing, ya safety-nya itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. MotoGP, ya kan? Dia balapan yang menggunakan peralatan safety-nya itu begitu aman karena mereka menggunakan kecepatan tinggi. Sama halnya ini, ya. Kita menggunakan fast charging, ya harus safety gitu loh. Ini yang sering ditanyakan punya Infinix ya, Infinix. Ini masih 0% soalnya. Infinix seperti apa? Nah ini. Koma desimalnya langsung muncul ya, pakai Infinix ya. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman harus bisa memahami dalam penggunaan kabel data ya, kabel data, kecepatan kecepatan pengisian, ya kita harus teliti. Dan satu hal lagi, ya memang kalau kabel seperti ini misalkan tidak bergaransi, ya memang tidak bergaransi. Tapi ini lebih baik daripada kita menggunakan charger yang seperti ini karena murah dibeli. Waduh, itu keliru cara pandangnya, seperti itu keliru gitu loh. Ya. Ini
masuk 21 watt ya. Jadi keliru seperti itu. Harus kita menggunakan yang benar-benar sesuai lah istilahnya, seperti itu. Ini acodo aja. Aduh. Acodo aja masuk 28 watt. Acodo aja sampai aku lem lagi karena kenapa? Ketika saya menemukan performa ya, pasangan untuk kabel sakti ini, saya jadi suka lihat acodo ini. Karena kenapa? Dia per portnya itu bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Kecuali gini ya. Sedikit saya jelaskan. Ada yang menyanggah kalau ini berbahaya karena di sini tertulis memang 65 watt, tapi ketika di sini 65, di sininya bisa 20, itu berbahaya. Saya nyatakan kalau itu tidak. Kecuali ketika kita menggunakan nih, bentar ya. Kecuali seperti ini. Bentar, kita lepas ya. Kita nyalakan dulu ya. Ketika kita mengecas seperti ini ya, dia loss misalkan 65 lebih terus pengecasan, padahal udah ada batasnya. Misalkan kabel ini nggak bisa membatasi, lah itu baru bahaya. Walaupun ini 65 watt per portnya ini, itu tidak akan lebih gitu loh, karena terbatas sama kabel sama penerimanya gitu loh. Kabel ini walaupun tertulis 120 watt ya, ketika penerimanya hanya 30, ya cuma 30 watt. Nggak usah takut sama charger ini 100 watt atau 65 watt atau 1000 watt, itu nggak usah takut gitu loh. Sudah ada komunikasinya antara charger, kabel sama perangkatnya. Aman gitu loh ya. Jadi kita coba lagi formasi-formasi lain. Kita pakai power bank ya sekarang ya. Jadi tetap perlu diingat ya, kalau kita menggunakan fast charging harus kita menjaga penggunaannya ya. Jangan kita berleha-leha dengan menggunakan fast charging ya. Namanya fast charging itu ya mau cepat ya jabutnya juga cepat. Jangan maunya cepat tapi ditinggal tidur, yaitu namanya tidak pakai fast charging ya. Nah ini kalau aku perhatikan ya, ini tadi aku coba untuk ngecas ke iPhone ya juga oke banget ya, walaupun ada sambungannya ini aku tambahin karena kan nggak ada yang seperti ini yang untuk iPhone ya, Lightning nggak ada. Tapi untuk edisi yang baru ini ada perbedaan loh ya. Coba nih ya, ini aku deketin ya. Ini ketiganya ya, sebentar aku deketin ya. Ini ketiganya warnanya beda loh ini. Tuh ya kan, ya enggak? Edisi yang baru yang ini terakhir ini warnanya putih, ya kan? Bener ya? Ini yang terbaru. Oh bukan, ini yang 65. Cuman nih ada perbedaannya ya. Yang ini yang 65 ya. Yang ini yang 65. Yang putih itu 65. Ininya putih itu 65 watt, ini 120 watt. Nah, untuk edisi yang baru nih saya kasih tahu ya. Dia sudut dari sininya itu berbeda ya daripada yang lama ya. Nah, ini tekukan hitam ini loh, yang ininya. Beda sama ini ya. Berbeda ya. Ya kan? Ini yang baru. Makanya itu aku bilang loh, kok tumben ada hologramnya seperti ini, ya kan? Biasanya kan nggak ada hologramnya gitu, ya nggak? Ini kok tumben ada gitu loh. Nah ini yang baru ya. Jadi ini yang baru gitu loh, ya kan? Nah ini mau saya coba sama acodo ya. Sekarang kita coba acodo ya. Nah ini ya,
Kita cobakan ke Acodo pakai yang edisi baru ini ya. Ini ya. Seperti apa ya? Coba ya. Nah, ke Poco dulu. Ya, Poco. Lancar nggak? Wah, lancar juga ya. Ya kan? Nah, itu loh makanya itu. Jadi gini ya. Kok masuk ya? Oh, masuk kok. Jadi gini ya. Nah, ketika kita menggunakan kabel ini, perjalanan wattnya juga sesuai ini ya, sesuai aturan gitu ya. Jadi saya rasa nggak merusak ya. Ini ya. Kenapa saya bilang sesuai aturan? Karena saya menggunakan kabel ini ketika mendekati mau sampai di 70%, 80%, watt yang masuk itu yang enggak, ini kan 33 watt ya. Masuknya itu cuma 30 watt, 28 watt. Terus misalkan saat ini posisinya 45%, ya dia menurun kok. Watt yang masuk itu menurun gitu loh. Enggak yang tetap 28 watt terus sampai mendekati 100% 28 watt yang enggak kan. Kalau seperti itu baru namanya merusak. Kabelnya ini merusak. Ini ke Vivo ya, ke Vivo kita coba ya. Ke Vivo, no, ya kan? Oh, ke Vivo keren, ya toh. Nah, kita kasih wattnya ya, jadi biar enak ya dilihat ya. Gitu, jadi bukan bukan apa namanya, ini pakai ini terus habis itu merusak itu yang enggak. Merusak itu ya tergantung orangnya. Eh, ya kan. Ya, kita coba dulu ya. Jadi masuknya berapa watt ini? Ini ntar kita singkirin. Gini, ini dia. Mantap, ya kan? Jadi bisa kita lihat sama-sama watt yang masuk gitu loh. Nah ini mana? Kelihatan dah? 40 watt. Waduh. Ini udah berapa persen nih masuknya ini? Oh, 38% nih, 38%, 40 watt. Jadi ketika dia sudah masuknya, misalkan nih ya, misalkan saya kasih contoh ya kan, sudah masuk sampai 70%. Dia kan otomatis kan menurun masuknya. Bisa masuk cuma 15 watt atau 10 watt. Tiba-tiba meledak, tiba-tiba meloncat gitu ya, loncat menjadi 50 watt lagi. Nah, itu baru namanya kabelnya itu bisa bikin merusak handphone kita. Selama saya mengecas pakai kabel ini, durasi pengecasannya ya, wattnya masuk itu dari awalnya tinggi, misalkan ini 41 watt ya, 41 watt seperti ini. Nah, ini udah 40% ya. Nanti kalau sudah mencapai 50, 60, 70%, ini menurun gitu loh. Wattnya itu menurun. Nah, kalau tiba-tiba ya, saya kasih penjelasan ya. Kalau tiba-tiba wattnya tiba-tiba langsung naik terus kenceng, naik sampai menjadi 50, 60 watt. Nah, saya berani jamin itu pasti handphonenya yang pakai ngecas model seperti itu pasti rusak, jebol. Lah ini enggak kok. Ini akan menurun kok. Nanti sebentar lagi menurun. Daya yang masuk tuh akan menurun. Jadi tidak ada masalah. Gitu loh. Kebetulan ini saya kondisikan lagi. Saya sementara mau mengkondisikan lagi ini satu lagi sepertinya ya. Karena kenapa? Karena memang diperlukan ya. Jadi menggunakan kabel ini nih kita diuntungkan dalam hal mencoba charger charger desktop charger secara bersamaan gitu loh.
secara bersamaan karena daya yang masuk itu bisa besar ya. Untuk satu handphone ini itu bisa sama besarnya gitu loh. Nah, lihat ya, 41. Dan dia tidak tiba-tiba langsung, ini kan udah maksimal, ini maksimal di 41 watt ya, 41 watt. Nah, kalau tiba-tiba ini, nah ini udah turun 40 tadi, sempat turun. Tiba-tiba ini naik menjadi 50 watt. Nah, itu merusak. Itu saya yakin merusak handphone. Lah kalau ini lihat. Ini udah 36, sekarang 36 kelihatan nih ya, saya deketin ya. Nah, 36. Ya ini sesuai aturan gitu loh. Ya kan? Sesuai aturan daripada pengecasan, perchargeran, perkabelan itu sesuai aturannya. Clear ya? Jadi saya rasa ini tidak ada masalah. Menggunakan Acodo juga tidak ada masalah, menggunakan charger yang bagus juga tidak ada masalah. Hanya saja saya kasih tahu, sudah saya kasih ceritanya, kalau tidak semua charger itu menggunakan kabel ini match atau bisa digunakan sebagai multi protokol. Ada beberapa charger yang saya gunakan itu tidak bisa ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu unboxing untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya kabel daripada i2C ini yang multi protokol kabel sakti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.